pembelajaran. Silakan ketua kelasnya pimpin teman-temannya untuk berdoa dulu. Marilah kawan-kawan sebelum mulai pelajaran ini kita membaca doa menurut agamanya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik ya. Selanjutnya, oke. Nah, setelah kita berdoa, nah seperti biasanya kita akan lakukan kegiatan yang sudah dibuat atau diprogramkan oleh sekolah kita ya. Nah, yaitu salah satunya menyanyikan lagu wajib. Silakan berdiri, kita nyanyi dulu. Dan Sabang sampai Merauke. Belajar yang rajin. Ada lagi? Mencari masalah.
kita dari rumah melepas bepergian anaknya untuk ke sekolah menjadi bekal untuk kita, sehingga ketika kita berada di sekolah menjadi siswa yang baik, taat sama aturan sekolah. Dengan begitu kita akan terbiasa menjadi pribadi yang lembut, jadi pribadi yang baik, tidak terbiasa dengan ucapan yang buruk. Oleh karenanya kita khususnya kalian saat ini yang sedang belajar menuntut ilmu, belajarlah dengan yang baik. Kenapa belajar yang baik? Karena sesuatu yang terbiasa berlaku baik itu akan menjadi berakar di dalam diri kita. Paculah diri kita masing-masing untuk menjadi orang baik. Karena apa? Masa sekarang adalah bukan masanya orang tua kita dulu, yang mana kejahatan bisa terjadi kapan saja. Perilaku buruk itu bisa terjadi pada siapa saja. Kalau kita sudah membentengi diri kita dengan hal-hal yang baik, kita terbiasa melakukan hal yang baik, ke depannya kita akan jadi orang baik. Ibu nih ngomong baik-baik terus, ya. Nah, tujuannya supaya kita tidak menjadi pribadi yang arogan. Memori kita akan menyimpan dan hati kita akan terketuk pada hal-hal yang sangat-sangat menyentuh dari apa yang sudah menjadi kebiasaan kita. Orang yang sudah terbiasa baik, ketika melihat yang nggak baik itu akan risih, ya, sehingga kita akan termotivasi nih, berkeinginan, bersemangat untuk melakukan hal-hal yang positif. Apalagi kalian adalah calon-calon generasi penerus yang nantinya akan melanjutkan tonggak kepemimpinan. Kalian yang akan berganti tempat dengan ibu nantinya di sini, ya. Jadi kita akan belajar terbiasa menjadi yang lebih baik. Sebelum kita lanjutkan untuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan materi yaitu taat pada aturan. Sebelumnya ada yang masih ingat nggak materi yang kemarin? Ada? Ada? Coba tunjuk tangan. Ada? Masih ingat materi minggu kemarin? Ayo, apa materi minggu kemarin? Berperilaku sajaa dalam kejujuran. Iya, bagus. Jadi materi kita yang kemarin itu tentang saja. Nah, dengan kita berkata jujur menjadikan kita dipercaya Allah. Dengan kejujuran kita akan memiliki banyak kesenangan. Nah, selanjutnya apa yang kita dapatkan dari perilaku jujur? Sudah tentu dengan jujur menjadikan hidup kita tenang. Begitu juga dengan materi kita yang hari ini yang berkaitan dengan Quran surat An-Nisa ayat 5 yang berkaitan dengan taat pada aturan. Kalau kita taat aturan, hidup kita aman nggak? Aman. Kemana-mana pikiran kita tenang nggak? Iya. Coba kalau kita nggak taat aturan. Tenang, Bu. Iya, apalagi
semuanya harus taat. Sehingga kita menjadi orang yang semangat untuk berperilaku disiplin. Nah, tadi yang pertama, yang kedua, nih kalian juga menjadi orang yang bertanggung jawab, berperilaku jujur, dan mampu mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan taat. Selanjutnya, nanti setelah berdiskusi dan menggali informasi, kalian akan memahami tentang konsep taat pada aturan sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 5 dan juga berdasarkan hadis. Selain itu, ada tanya jawab. Kalian juga akan memahami bagaimana perilaku taat pada selanjutnya kita akan membahas tentang Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu membentuk pribadi muslim yang sebelum kita lebih jauh membahas tentang surat ini, kita sama-sama baca dulu. Ibu baca dulu, nanti baru kalian bisa buka bukunya atau perhatikan di bawah tulis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Oke, silakan kalian. Silakan baca sama-sama. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dengan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasulnya sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan di hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Surah An-Nisa Iya. Itu tadi teman kalian sudah baca tentang arti surat An-Nisa ayat 59, di mana ada 3 hal ya yang perlu kita pahami. Yang pertama, kita harus taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada Rasul. Yang ketiga, pada ulil amri. Ada yang tahu siapa ulil amri?
Ada? Belum tahu? Iya. Di dalam arti ayat ini ulil amri adalah pemegang kekuasaan atau pemimpin. Di kelas ini ada pemimpin? Ada ketua kelas. Nah, kita ingat ketika kita berangkat ke sekolah, ya, berangkat ke sekolah itu ada yang bawa motor? Ada. Ada yang jalan kaki? Ada? Ada dong, nggak mungkin nggak jalan kaki kan? Ada yang langsung lompat? Nggak ada kan? Iya. Jadi kita di jalan, di sekolah itu ada pemimpin yang membuat kebijakan. Di jalan kita harus mengikuti rambu-rambu lalu tadi taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan ulil amri. Ulil amri adalah pemegang kekuasaan atau pemimpin di antara kita semua. Nah, kelas ini adalah ketua kelas. Sehingga orang yang menjadi pemimpin harus kita taati. Taat kepada Allah, kita lakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kepada Rasul atau kepada Nabi, kita ikuti sunnah dan ajarannya yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya kepada ulil amri. Jadi apa yang sudah dibuat aturannya atau perintah dari ulil amri atau pemimpin kita harus kita ikuti, walaupun kita nggak memilih dia. Nih. Selanjutnya asbabun nuzul. Ada yang tahu sebab turunnya ayat? Quran surah An-Nisa ayat 59 ini turun disebabkan pada waktu itu ada sebuah perang yang Nabi tidak ikut di dalamnya, di mana para prajurit atau pasukan ini disuruh masuk ke dalam api. Nah, oleh Muzdalifah bin Qais. Tapi para prajurit ini nggak mau kan? Nah, sehingga para prajurit ini mengadu sama Nabi. Kenapa kami harus mengikuti perintah si ulil amri atau pemimpin ini? Sehingga mereka meminta atau menginginkan penjelasan bagaimana sih batasan seorang pemimpin atau batasan taat pada pemimpin. Sehingga turunlah ayat ini sebagai batasan apakah kewajiban kita untuk taat kepada ulil amri. Nah, ini ada kandungan surat An-Nisa ayat 59 yang pertama taat dan patuh kepada Allah, yang kedua taat dan patuh kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri, dan yang keempat apabila terjadi perselisihan atau permasalahan yang tidak bisa diselesaikan maka dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Ini perilakunya taat kepada aturan sebagaimana terdapat dalam ayat tadi. Selanjutnya hadis yang berkaitan dengan ketaatan. An Abi Abdurrahman an Ali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ta'ata fi ma'siyatillah innama ta'ata fil ma'ruf. Dari Abi Abdurrahman dari Ali, sesungguhnya Rasulullah bersabda, tidak boleh taat terhadap perintah bermaksiat kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanya dalam hal yang makruh. Hadis riwayat Muslim. Sehingga kita diajarkan itu taatnya kepada yang baik-baik saja, bukan pada yang buruk. Tetapi tidak semua pemimpin itu amanah. Kenapa? Ibu
Nah, kita boleh nih mengkritisi pemimpin itu, tetapi tidak boleh dengan cara yang anarkis. Ibu, Iya, silakan. kan disuruh pemimpin kan membunuh, seharusnya pembunuh itu tak boleh diancam. Iya. Tapi kita diancam Bu, kalau kita dibunuh nanti keluarga kita jadi taruhan sama. Iya. Gimana itu? Nah, kita ingat bahwa ayat yang tadi kita bahas ya itu berkaitan dengan sebab kenapa prajurit tadi mau tidak mau mengikuti perintah dari komandannya untuk masuk ke dalam api. Nah, sehingga turunlah ayat bahwa ada batasan di mana seorang pemimpin itu boleh ditaati atau tidak. Nah, di negara kita itu kan ada aturan, ya kan? Nah, aturan itu dibuat untuk mensejahterakan dan menjamin keselamatan rakyat. Apabila seperti yang diceritakan teman kalian tadi, kita diancam untuk melakukan sebuah perbuatan yang tidak baik. Nah, terus gimana kitanya, ya kan? Maka ada dua hal yang perlu kita ingat dulu. Ulil amri tadi, pemimpin tadi menyuruh kepada hal yang ma'ruf atau yang mungkar. Membunuh itu ma'ruf atau mungkar? Mungkar. Membunuh itu sebuah perbuatan yang buruk tentunya. Nah, kita tidak mampu kan menyelesaikannya. Nah, kita punya pemimpin yang lebih tinggi, maka kita harus melapor ke atasannya lagi supaya perbuatan itu tidak dilakukan. Seperti halnya peristiwa beberapa tahun yang lalu atau peristiwa sejarah Indonesia G30 SPKI, ya kan? Nah, pembunuhan yang dilakukan oleh G30 SPKI itu sesuai aturan enggak? Enggak, maka mereka ditumpas. Sehingga kita ketika ada pemimpin yang berlaku seperti itu, kita tidak boleh mengikuti. Nah, caranya gimana? Kita melapor kepada atasan yang lebih tinggi. Nah, itu adalah cara kita melawan atau mengingatkan pemimpin yang tidak aman. Untuk selanjutnya kalian akan melakukan diskusi, ya. Kalian akan berdiskusi berkaitan dengan materi kita yaitu taat atau aturan. Nah, kalian akan dibagi menjadi berapa kelompok nih? 3 kelompok ya, karena pembelajaran kita hanya satu sesi. Nah, bisa lihat ini gambar apa? Ya, apa ya? Nah, nanti kalian berdiskusi berkaitan dengan gambar dan juga materi kita untuk hari ini. Nah, sekarang silahkan kalian berhitung 1 sampai 3. Jadi seolah-olah kita sedang berbagi kelompok. Oke, dari sana itu 1, 2, 3, 1, 2. Nah, silakan kalian bertukar tempat duduk sesuai dengan kelompoknya. Nah, silakan. Yang kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di tengah, dan kelompok 3 di sebelah sini. Silakan. Orangnya aja. Nanti balik lagi ke tempatnya masing-masing. Olah lagi. Oke, silakan kelompok 1 di sebelah sana, kelompok 2 di sini.
lembaran ini. Nah, nanti setelah kalian mencari informasi sesuai dengan perintah yang ada di dalamnya, kalian nanti tunjuk salah satu teman kalian untuk presentasi berkaitan dengan materi yang ada di sini. Ya. Dan nanti kalau ada teman kalian yang belum paham, nanti bisa bertanya. Nah, silakan kalian keluarkan peralatannya, yang ada handphone, keluarkan handphonenya, tapi jangan main Facebook ya. Iya. Untuk hari ini kita diskusi dulu ya. Ya, sudah. Nanti ibu bagikan ini. Ini ya. Ini ibu bagikan. Ya. Kamera KPD-nya. Kemudian envelope ini juga. Nah, silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompoknya, mencari informasi tentang taat pada aturan. Ini ayatnya. Nah, ini dari sini kalian bisa tahu makna saat aturan dari ayat ini, siapa aja yang harus ditaati. Ya, Allah, Rasul. Nah, kemudian contohnya berdasarkan itu. Atau kalian berpendapat itu dengan taat kita bertaat, dengan tidak taat aturan kita buat apa yang kita ikuti. Iya, seperti itu. Ya. Setelah kalian selesai diskusi, ya, sekarang waktunya untuk kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, kelompok 1 udah siap? Tolong jawab ya. Udah siap? Kelompok 2 udah siap? Belum? Yaudah, nanti sambil nunggu kelompok yang lain maju presentasi, kalian selesaikan dulu. Kelompok 3 sudah? Belum juga? Oke, kalau gitu silakan kelompok 1 untuk presentasi dulu. Ayo silakan wakilnya. Oke, silakan. Aku yang ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dian Santi dari kelompok 1 ingin menjelaskan dari gambar pertama. Dari pengertian tata tertib dan lalu lintas dapat disimpulkan bahwa tata tertib berlalu lintas adalah peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat berkendara atau mengemudikan kendaraan, karena peraturan terdapat sanksi bagi seorang yang melanggarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ya. Oke, selanjutnya kelompok 2. belum. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami yang kelompok 3 mempresentasikan pada gambar tersebut. Yang termasuk taat aturan pada gambar 1 dan 3, yaitu polisi yang sedang mengatur lalu lintas dan membuang sampah pada tempatnya. Perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terpuji, sedangkan gambar 2 dan 4 tidak termasuk taat aturan karena tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Selanjutnya kelompok 2 udah siap? Oke, kita saksikan ya presentasi dari kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya
hasil presentasi kami. Apa dulu? Ya, silakan. Dari gambar 2 tersebut dapat disimpulkan bahwa si pengendara motor tidak menaati peraturan dan peraturan berkendara karena dia berkendara sambil menggunakan mesin. Hal ini bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Nah, jadi tadi teman kalian sudah menyampaikan masing-masing hasil diskusi. Nah, perlu kita ketahui bahwa taat pada aturan yang pertama itu adalah taat kepada Allah. Yang kedua, taat pada Rasulullah. Yang ketiga, kepada ulil amri. Dan yang keempat itu adalah setiap atau ketika ada permasalahan yang tidak mampu kita selesaikan, ya, sehingga permasalahan itu menimbulkan kekacauan atau perdebatan yang tidak selesai, maka jalan penyelesaiannya adalah kembali pada Al-Quran dan hadis. Itu adalah kesimpulan dari materi kita hari ini. Nah, jangan lupa kalian di rumah mengerjakan tugasnya yang ada di buku LKS tentang taat pada aturan, dan juga kalian mempersiapkan diri untuk materi kita selanjutnya, ya, yang berkaitan pada kompetitif, pada kebaikan. Nah, untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini pembelajaran kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat, dan tentunya setelah pembelajaran ini kita semua akan belajar menjadi orang yang taat pada aturan. Jangan lagi ugal-ugalan, jangan lagi semau kita sendiri.